Selamat siang. Kali ini petani kelompok tani Subur Jaya 2 mendapatkan bimbingan dari Swadaya Petani Indonesia di dalam mengelola lahan sawahnya semenjak pembibitan hingga panen. Kali ini tim SPI sedang mengecek lahan dan mengarahkan langsung mendampingi petani. Kang Adit sedang mengecek pH tanah. Berapa Kang Adit? 5,8. Jadi hampir 6. Jadi keadaan pH tanah itu bisa ditandai dengan kehijauan tanamannya, padinya. Ada Bapak Parmadi Babinsa sekaligus pendamping petani Subur Jaya 2. Berapa Kang? 5,8. Lahannya Pak Haji mana? Ini lagi yang mau ditanamin dulu. Ini berapa hari ini? Udah selesai? Baru kemarin. Baru kemarin. Berarti masih proses ini, proses proses dekomposisi ya. Jadi proses pembusukan biasanya agak asam. Belum, baru kemarin. Deketin. 6,2 depan. Tapi ini belum ini ya. pH-nya 6,2 udah. Ini belum semua. Kelembapan 89, temperatur 33, pH 6,2. Nanti kita globalisasi dulu. Ini bapak-bapak dari kelompok tani dan tim dari SPI. Oh ini. Soalnya kalau ngukur pH harus semuanya posisi. Nanti ini dipencet. Kalau udah masuk pencet ya. Habis masuk pencet ini dan ini, nah baru pencet ini. Tunggu 7 detik ya. Dia muncul sendiri ya. Oh ya, jadi setelah masuk ini terus Kang baru Wahid. ini. Iya. Kayak gini kan. Memberikan penjelasan tentang ukur pH Ini tanah. matiin dulu. Enggak, ini otomatis kan ini tuh. Iya, maksudnya ntar masuk baru ini ntar kesini. langsung ini. Ya, sok. Ini yang tanahnya kering. Kang Abdul Gopur. Ini pelatihan untuk mengecek pH tanah. Hop. Sok Pak. Kiri dulu pijit kiri. Tengah terus titik. Hop. Kiri dulu. Kanan. Baru kanan. Hmm. 5,9. Oke, sekarang yang tempat berair, Kang. Tempat yang berair.
Nggak usah lah atas. Iya, yang penting pH-nya aja. Nah, sekarang coba yang berair, yang ada airnya. Geser. Yang ada airnya banyak, Yang airnya dalam. Tapi nyari tanahnya. Ya, pas dicolok di tanahnya tapi. Ya. Kolop ya. Jangan kolop. Tahan, jangan kelep. Lumpur itu. Tapi ini air kalau nggak hujan segini. Iya. Tapi bisa di ini nggak Pak? 63. 63. Oke. Itu tadi kira-kira berapa senti ketinggian air? Yang barusan dicolok kira-kira berapa senti ketinggian air? 2 sentian. 2 sentian. Oke. Satu situ Pak, satu situ. Nah, ini macam-macam. Ya, yang mecek-mecek. Terus maju. Terus. Itu loh. Nah, Yang mecek-mecek. Agak turun dikit. Hop. ,8. rata-rata termasuk. Terus, nah depannya situ, yang ada airnya kira-kira 2 cm. Oke. Belum jauh lagi kanan. 61. Oh, berarti kira-kira airnya 2 sentian ya. Yang sana kurang lebih 2 cm, ini 2 cm. Sana tadi 6,2, ini 6,1. Airnya bukan dari. Iya. Pak Haji punya mana lagi? Pak Haji mana lagi? Traktor tadi. Ini Kang Wahid sedang melaksanakan ukur pH tanah. ,61. Kelembapan 87. Bagus ini, Pak. Cuma tetap untuk garam tetap. Ini habis. Berarti nanti Kang Abdul Gopur dikaderkan nih, jadi ini nih. Praktisi SPI juga. ,58. Satu lagi ya Pak, tengah-tengah weh tanah itu ketika air hujan turun, kemudian pupuk kimia, Ya. penggunaan insektu karena mengakibatkan resistensi. Nah itu yang terakhir. Garam sama jodit. Sampai panen gitu. Ya. Berapa Pak? 54. Jelek kan? Ngedrop ya di tengah. Artinya tengah-tengah kan kemarin biasa ya begitu, pinggir kan bagus tuh. Iya. Sok di mana-mana Bapak lihat sawah Iya. seluruh Indonesia lah. Pinggiran nggak ada yang jelek. Makanya saya kemarin itu sempat berpikir untuk jajar legowo, Iya. gitu loh, agar semua padi itu di pinggir semua jadinya kan gitu. Tapi yang nanam nggak siap. Untuk jajar legowo ini yang nanam. Ya, iya. Nggak mau. Kalau ditebelin kantongnya siap Pak. Tebelin amplopnya siap ya.
Oke siap. Nih Kang Adit nih. Ini Aziz. Jadi sekali aplikasi. Sekali aplikasi 10 kilo nanti untuk pembelahan lahan. Nanti untuk yang pemupukan ada lagi 10 kilo 2 kali pemupukan. Ini semua total 30 kilo sih. Oh, ini dari Kanjeng Romo ini. Kanjeng Romo ya kemarin. Oh gitu. Hah? Oh, saya kira Kanjeng Romo nih. Apa? Varian bibitnya unggul nih. Ya. Udah hasil dari panen 12 ton hampir 34 PDB tersebut. Kemudian dari SOP perendaman, penyemayan, pemupukan, kemudian isi mikro sampai selesai panen tonase itu benar-benar kita maksimalkan dari awal. Iya. Supaya hasilnya maksimal. Ya, jadi udah varietasnya itu varietas unggul dengan tonase tinggi. Betul. Terus kemudian untuk pola tanamnya pakai SOP, SOP ya kan? Ya. Dari awal pengolahan lahan sampai panen. Ya. masuk tonasenya. Ilmu tonase. Yang belum dipunyai sama petani. Oke. Dan hari ini di Tarung Jaya bagi petani kita berikan ilmunya semuanya. Oke, Kang. Jadi musim tanam kedua udah tinggal jalan sendiri. Oke, mari kita kasih terang benderang Betul. kelompok tani kita. Mari. Ini Pak ya tadi kita cek dengan tanah. Nah, pH tanah ini salah satu parameter bisa kita pegang. Bisa Pak. Tetap kondisi zona kuning begini, ujung-ujungnya desa ambil alih buat dijual, yang mau dijual karena taninya nggak dapat tagihan. Nah, bagaimana dengan metode SOP SPI kita kembalikan lagi lah kalau bahasa kejayaan Bekasi sebagai berupa di Jawa Barat, tidak ada salahnya di Jaya walaupun sudah banyak zona kuning, tapi kalaupun sini kan peta ada di kan Pak. Ada. Jadi yang punya nah dengan bersubsidi ini ketika semuanya bisa ikut metode SPI yang diawali dengan kegiatan Romli bapak-bapak di sini komandan sebagai pionir, maka kedepannya musim tanam kedua bisa jadi keluar semua ya. Dan kemudian hasilnya tanam semua minimal kita nggak buru-buru kalau petani Pak naik 8 ton juga dalam ada. Nah begitu ya kan dari 4 ke 5 naik ke 8 kan juga udah syukur Pak. Tapi sudah sebenarnya kita di Indramayu saja bisa tembus 5 sampai 11 kali ya. Targetnya ternyata tercapai. Tadi dengan cek pH tadi sebagai awalan sebelum mulai nanti lahan tadi punya Pak Haji, kita ngukur pH jangan semua ya, jangan pojok pinggir, karena Bapak lihat ya pinggiran itu walaupun serangan tikus, walaupun serangan sundut, coba lihat di pinggiran jarang yang kena ya. Betul nggak Pak? Itu sebagai bukti loh bahwa ditanami emang sesuai apa untuk tanaman lah ya, tetapi kalau di tengah-tengah nah itu kelihatan tuh, makanya kalau yang masuk ke tanam itu merah habis di Korea ya yang pinggiran kan nggak bagus ya itu ya. 2 rumpun 3 rumpun mah bagus, tapi yang tengah-tengah habis. Nah itu faktor utamanya bukan hanya sama, tapi lebih dominan ke racun yang di bawah tanah asam Pak. Jadi yang di akar itu racun semua yang residu tadi ya. Nah makanya fungsinya zeolit nih, zeolit itu banyak manfaatnya Pak. Salah satunya bagaimana racun-racun dalam tanah itu diurai kemudian menjadi makanan lagi kepada tanaman. Ini berlaku semua ke tanaman baik yang
Kalau saroni ada tambahan. Itu sekilas nanti. Ntar kalau emang mau nanam segi modifikasi. Ya ini kan usia berapa kan? Bibit. 13 hari tapi belum. 13 kemarin kan kelelap ngitungnya 10 dah ini mau. Tapi belum pupuk kan? Belum. Nah. Itu kan baru mau dikasih pupuk. Nah nanti kalau saran tunggu sekalian garam diolitnya masukin, jangan dulu pupuk. Kalau saran saya maksimal apa kalau udah pupuk SPI harus jalankan. Kalau udah tahu mas sayang gitu. Tapi kalau memang udah saya mau seperti biasa saja. Kan Pak Haji banyak keinginan tuh, ini lagi. Ingin apa? Ya pokoknya ini kan tambah banyak lah lagi. Nah makanya untuk ini udah 13 hari, anggap 10 hari ya. Di sini rata-rata tanam berapa? Nah kalau saran dari kita apa ya? Nah memang situ alam ya agak repot kita. Tapi yang penting maksimal 25, jangan lewat 25. Nah nanti kalau misalnya anggap 25 pindah tanam, ya 10 hari ada 10 hari ya, 12 hari ya. Nah setelah seminggu sebelum pindah tanam berarti kan usia 20 tuh, usia 18 ya, usia 18 Pak Haji sudah mulai tuh Kasih itu. tabur garamnya segitu sedang lah ya. Walaupun gak bisa dikuras lagi ya, gak usah ngecek nih kayak gini lah nih. Nah kayak gini nih masih kelihatan tanahnya tapi nggak terlalu kering tapi nggak terlalu kena. Tapi kalaupun nggak bisa sama sekali dikuras tapi minimal kayak tadi lah, Bisa ini. tapi dibendung ya, maksudnya jangan keluar air gitu Akan ada garam masuk, masuk. keluar masuk. Jadi garam 1 kuintal sama diolit 10 kilo, aduh buat hektar ya, aduh mau ini aja Buat hektar. buat hektar Diolit berapa satuannya? 10 kilo. Nah, Berarti diolit pakai 10 kilo 10 kilo di awal lahan dulu nih di lawan. ya kan. Jadi garam itu 1 hektar butuh 200 kintal Pak. 2 kintal, sorry, 2 kilo. Cuman pemakaiannya bertahap. 1 kintal di lahan yang kosong. Nanti 50 kilo pupuk pertama, 50 kilo pupuk kedua. Berarti itu 2 kintal bagi 3. Itu. Diolit pun butuhnya 35 kilo sebenarnya mah. 5 kilonya buat penyemayan. Kan penyemayan apa aja gede nih. Kan ini tadi juga diukur kan tetap ada yang 5,8, ada yang berarti kan anggap kita masih sakit lah kayak. Ini juga perlu tabur urea, diolit 5 kiloan. Cuma dibagi 2 kalau ikut SOP mah. Ini kan udah tebar nih. Komandan ini belum tebar. Nanti H-7 sebelum tebar itu garam 10 kilo cukup lah, tambah diolit 3 kilo baru tauran. Tebar. Ini kalau tabur garam itu Ini 25 kilo cukup. Karena habis seperempat itu. 1000 ada kan? Seperempat. Ya, seperempat ada. 700 ada lah. Karena kan gini patokannya 1000 orangnya berapa orang? Biaki biasa pakai berapa? Katanya ini dulu Pak. Mana tahu. Paling enggak kita pakai 20 kilo, 25 kilo. Kalau rata-rata kan 15 sampai 30. Nah, ambil 25 kilo enggak apa-apa. Terus yang nanti kan semua petani yang ikut SOP nanti kan ada agenda ini dikasih seperti ini ya. Nah, ini sih saya catat udah yang Pak Komandan udah saya siapin. Nah, ini seperti ini. Tadi fotokopi aja. Nah, nanti seperti ini ya. SOP-nya nih udah tertulis. Nanti pun saya akan mengingatkan Japri ke Bapak atau Saroni atau Pak Komandan juga mungkin mengingatkan ke Bapak karena ada tugas juga beliau.
nanti buat yang lain terserah. Ya, karena kita nggak rekomendasi pakai puradan. Kalau puradan juga buat puasa. Enggak, maksudnya itu orang udah puradan udah ada. Nih puradan untuk buat rumput juga itu kan kita kecil. Nah, nanti selesai. Kalau buat lahan yang lain boleh. Tapi kalau yang ini, nah, kita nggak rekomendasi. Ya. Lebih banyak kali ya. Lebih banyak udah. Kalau yang itu apa sih namanya mutiara dipakai nggak apa sih posna 18.000 minta RPK Mutiara itu ada 15 kilo. silakan 15 kilo. Sama taruh sini 5 kilo nih. Campur berarti kan? Iya. Tadi kan 20 Korea ya. Nah kemudian nanti sebelumnya sih kita aja ya udah produksi atau sistemik kan ini kita juga jaga-jaga dari data. Nah nanti kalau SOP dari kita sih nutrisi dulu baru pupuk nyemprot dulu. Jadi kalau Pak Haji besok barang sudah ada ya sore ini ya sore ini nyemprot kan sore barang kan ini campur kan kalau di sini diimplementasikan. Nah ini nanti disemprot nutrisi yang mikro itu tuh yang mikronya burung-burung bisa jadi kan ke bawah, terus penanaman pupuk bisa jadi ada dalamnya. Nah itu buat menjaga itu termasuk bakteri dan lain-lain yang ada, termasuk menjaga juga dari serangan atau tikus atau lima. Kayaknya di sini nggak tahu agak ya, kayak banyak ke rumah ya. Nah artinya besok sore nanti sore itu semprot nutrisi enak sore itu ya pagi pun nggak apa-apa sih, cuma kan waktunya mepet nih, udah waktu dikasih makan 10 hari itu kita kasih makan Pak sebenarnya kalau kita ikut SOP cuma penyemayan kasih makan ini kan udah setelah 2 hari 3 hari nih karena emang banjir lah waktunya. Nah besok sorenya besok paginya baru membuka, jadi habis apa nyemprot terus diaduk bahan-bahannya nanti ada di sini lagi nih bahan-bahan ada garam, Korea, geolit, ada kalsium semua terus di sini. Cuman itu belanjanya gimana? Itu barang sudah ada di teko ya. Nanti makanya nanti kan ini kan nah di sini sebenarnya di apa? Nah di sini ada bahan bakunya Pak. Total 1 hektar. Pak Haji udah baca kan? Tapi itu bisa bertahap 3 kali tahapan. Waktu sekali kita kontrol cek ini. Nah, kalau itu sekaligus jadi anteng lah kita. Nah nanti habis ini selesai persembahan, kalaupun misalnya ada kontak, apa ada gejala masuk, ada buku-bukuan. Biasa kita ada tukang bungkus nih dari apa? Dari insek. Nah kalau Pak Haji belum beli kan saya sarankan kita jangan beli kontak ya. Nah kita pakai pestam saja 200 ml. Ini paling 2 ketengki nih. Sama 10 tetes gandapura ya. Minyak wangi ya, minyak gandapura. Ya itu jangan nanya itu orang umumnya namanya. Tapi saya yakin kalau petani pakai pernah pakai. Gandapura kalau di penyemayan kan sedikit. Jadi kalau misalnya kupu-kupu ada, lihat kupu-kupu nih, pucuknya suka ada 2-3 biji ya. Itu jangan dibiarin Pak. Buru-buru ambil pestam tunggal doang. Pestam ini yang pestam nabati, nanti yang stay ada 200 ml itu per tangki. Berarti kan dari 100 tangki aja 100 ml per tangki sama berangkat sama gandapura ketika terjadi dosis gandapura 10 tetes. 10 tetes. Nah, tapi kalau misalnya buat lahan yang besar kan olok tuh pakai pestam. Nah, pakai kontak saja yang biasa begini, cuman ada rekomendasi dari SPI memakai neopok Pak. Yang di grup ya Pak Hadir. Oh tuh yang itu kualitasnya lumayan lebih jauh bagus lah dari pihaknya sebelah. Yang lebih murah harganya. Nah itu penyemayan, kemudian di saat H-7 lahan tuh kayak gini ya
Boleh itu garam 1 kuintal sama H-2 sebelum pindah tandur semprot Pesnap sama nutrisi, maksudnya buat vitamin sama ngebunuh bakteri yang ada di lahan. Campurnya meracun kiong kali ya. Nah, nggak bisa, boleh. Pak Haji boleh. Jadi gini Pak Haji nih, H-2 ini telat-telatnya ya. Telat-telatnya misalnya H-1 sebelum tanam. Ini nutrisi. Nah, keong ini H-3 atau H-2. Keong dulu nih, keong dulu baru nutrisi. Selang sehari jangan dibarengin ya. Nah, kenapa sih H-7? Supaya maksimal tuh si garamnya menyerapnya ya dalam tanah, menyerap dalam tanah. Karena kalau penyerapannya dengan alam lah, anggap situasi alam juga ada 5 hari tuh. Nah itu populasi keong pasti akan berkurang. Itu fungsinya sebenarnya. Jadi agak jarak 7 apa 5 hari minimal. Kan kalau keong berkurang berarti pemakaian obat keong ya sedikit ya. Tapi kalau ada keong ya nggak bisa pakai Pesnap apa sih. Tetap enak keluar, apalagi yang kita pakai. Cuman pemakaiannya obat keong dulu baru nutrisi. Ini mepet-mepet nih banjir misalnya 3 hari sebelum itu nyebar, boleh masih nabur tuh 2 hari keong 1 minggu sebelum taburnya, jadi 3 hari berturut-turut tuh nggak bakal sebelum ke adu. Ya terus itu ya. Kan ya itu rendaman bibit itu ada obatnya. Apa sih? Apa Oh iya benar. dan apa-apa itu loh. Nah, Bisa aja. kalau untuk Pak Haji selesai ya, karena kan Pak Haji ini nih, kita ambil yang Saya kan belum. yang belum nih, yang belum itu di sini nggak ada nih Pak. Perendaman bibit dari mulai rendaman bibit nih, 1 sachet A99 sama 2 Pesnap. Itu dipakai direndam, nanti pun akan kirim saya video tutorialnya sebenarnya. Kemudian air bekas rendaman jangan dibuang, dipakai boleh. Kalau lagi puasa gini mah kayak wajar sih Pak. Ada asam-asam. Asam-asamnya. Nah kemudian H-2 kan sama. Kan 24 jam. Nah itu 2 hari dan 2 malam kan. Dibersihin tuh, dikekep ya pastinya. Tutup lah, biarin tuh. Nah nanti airnya H-2 sebelum tabur gitu tuh, itu airnya dipakai tapi tambahin. Oh air ini. Airnya mau dipakai 2 sachet A99 sama 100 ml. Di tebarin di tempat Bar disemprot. Ya disemprot di tempat bibitannya. Yang mau lahan kosong Yang lalu dibibitin. mau dibikin. Nah ya Iya. Yang itu. Jadi airnya air ini. ya Ditambah. tambah setengki pokoknya. Kan sayang dibuang ya Pak. Ada obatnya. Ada obatnya. Ini tinggal semprot. Nah, fungsinya apa sama Pak? Supaya tanahnya kan udah sehat nih, pH-nya udah bagus, ada nutrisi makanannya, kemudian bakteri, jamur dan lain-lain yang dalam tanah gitu Pak. Biar mati nih melalui Pesnapnya. Nah nanti pas bibit sebar, dari awal kan udah sehat tuh bibit tuh ya, jadi rendam segala macam, sebar, jadi dia udah punya makanan tuh. Tumbuhnya cepat, makanya kalau punya kita yang dari awal itu 20 hari udah kayak 23 hari Pak. Makanya kemarin dapat jadi ada AA99. Jadi percepatan pertumbuhan, ya ini kelebihan dari seperti kita nih, panen lebih cepat. Makanya kalau yang tengah-tengah kalau ikut SPI belakangan ya ntar udah merah, yang depannya nunggu kalau panen, kalau apalagi kalau konkret ya. Oh iya, tanya Pak, itu udah ada CPT-nya belum? Kenapa? Dalam apa namanya racikan tadi udah ada CPT-nya belum? Sudah ada. Misalkan ditambah blenderan bawang merah itu kira-kira perlu nggak? Atau Itu boleh nanti- nggak? Itu nanti coba ke ketua praktisinya. Oh gitu. Nah, Ya karena udah, kan oke dia oke. pakai bawang merah. Ya, Apakah dia bisa nambah atau enggak? Yang Ah. jelas saya ikutin yang sudah saya lakukan. ya sudah. SOP-nya aja dulu. Ah, oke oke. Tapi kalau memang itu nanti tanya aja, nggak masalah. Pak saya biasa pakai ini, boleh nggak? Biasanya kalau itu secara dia kan paham juga ya, secara dosisnya itu kayak ini, kecuali kalau yang aktif tinggi. Kan kalau bawang merah masih sayuran, Iya. tinggal pakai tomat sama cabai. CPT alami. Iya. Nah, ini malah bawang putih pakai. Ya, bawang putih kan juga
terkait karena nanti prosesnya panjang nih. Makanya rencana tahun sore kalau 2 bulan bisa mau bikin kita udah bangun kecil, kalau otomatis kita air buang ya katanya itu kalau kita udah rata karena itu makasih apa sih cara membagi kalau jauh kan akarnya tahu. Terus satu lagi Mas, untuk nyamakan persepsi. Berarti sebelum tanam itu kan ada perlakuan sejak H-7 ya kan? Ya. Kalau ditarik mundur lagi misalkan sebelum H-7 itu perlakuannya itu apa lagi? Itu artinya lahan itu harus siap berapa hari sebelum tanam. Leleran lah ya. Lelerannya harus kan ada perlakuan untuk garam aja sendiri 7 hari kan, minimal kan 7 hari ya kan untuk penambahan garam. Terus masih ada nambah lagi nggak maju untuk sebelum garam itu apa gitu? Nggak ada. Oh berarti 7 hari ya, Hari sebelum minimal 7 hari udah hari harusnya sebelum pindah tanam berarti udah selesai. lahan sudah siap. Oke. Lambatnya H-5 gitu. Oke. Kan kita nggak tahu traktor mungkin dipakai cara ini ya. Ada juga yang traktornya selesai sekarang besok baru tanam ada tuh. Ada itu bangetan juga kayak gitu. Ada banyak mendadak. Pelajaran ini lama ini. Lama hafal ini. Oke. Direkam Pak, nanti bisa lihat di YouTube. Lama hafal ini. Perlu menyesuaikan. Kalau musim yang kita satu jalan, anggaplah payah kita nggak bunuh. Target kita 12 ton sebagai mimpi Pak dan doa. Amin. Benar kan? Kan gini. Bapak sambil ngerabuk salawat ya. Betul. Ya Allah 12 ton. Iya. 12 ton. Tapi salahnya Pak. Betul. Itu kan doa bahasa mah optimis ya. Kalaupun Allah ijabah Pak, 9 ton aja. Iya. Kan masih bersyukur. Lebih dari yang itu. Soli dan usaha. Betul. Kecuali 1 hektar targetnya 20 ton. Ya, Ya, buat mimpi. bukan Kadang-kadang yang harus segitu. Udah ketemu ya. Ya, 12 ton. Ya, kita merapat ke sana. Itu Ya. videonya yang Pak Haji kan lihat nggak? Yang pesta dia mau tutup ya. Ya, lihat. Itu kan udah penyemprotan pertama tuh bobot. Ya, Nanti ada kedua lagi sekali lagi. itu sudah saya teruskan ke SPI Subur Jaya itu videonya. Ya, itu tuh Ya. yang akan panen di pertengahan berarti kita menyaksikan. Ya. Lihat aja. Siap nanti bisa bila perlu sih sehari sebelum panen kita datang. Amin. Ya. Kita lihat Masalahnya kan fisiknya. kita berkaget-kaget berangan-angan ya. Kan perlu patinya kayak apa? Itu loh. Ya nanti kan Pak Haji bisa lihat. Ketika sehari sebelum panen bisa lihat fisiknya penampakan. Bukan hanya di video gitu. Video kan bisa jadi Kita kan bisa yang namanya di video ya. Ya. Di TikTok, di YouTube. Entah videonya siapa kan. hitung ada berapa helai gitu. Kita bisa Bisa gitu kan? Berapa itu palanya, berapa biji, ketahuan. ketahuan kita Pantes. gerak Iya, bukan pantes, iya, iya. Pantes dapat 12 ton teh, pantes sama 10 ton teh gimana? Masuk akal loh kan. kan kayak gitu pengen tahu. Nanti itu 4 hektar maksudnya kayak Seburung gue paling mentok. nanti bisa pakai motor kompoy pakai Iya. Kalau buat ada mobil. Makanya itu gini Pak, kita satukan visi, satukan misi. Paling tidak percontohan kita jangan sampai ada yang mengganggu gugat. Jangan sampai ada kita pengaturan air nggak bisa gara-gara galengan dijebol. Jangan sampai itu terjadi. Kita bersatu. Ikutin aja. Ya. Ikutin aja. bila perlu pompa sendiri. Enggak, masalahnya kan sebelum tanam kita kan olah tanah. Masalah olah tanah kan kita harus nahan air. Ya, mau ngurangin ya mau nambah kan otomatis nahan. Nah, kadang-kadang petani sini yang nggak nalar kan bongkar aja. Galengan kita. Itu loh, yang kita lagi tahan malah bongkar. Ya kalau bongkar siang hari, malam hari. Itu loh masalahnya. Makanya
tadi kan saya gambar orangnya suka doyan malam janu. Udah. Ntar kita tegakkan, Pak. Kalau perlu kita patroli nanti malam. Ya. Tema itu ketat, Pak. Iya, kanan ya kita proyek percobaan masukan memang kan tahan air Iya. buka gitu loh. Ya, mereka belum Pak, mereka belum tidak dapat. Jadi gini, ini upaya kita untuk menaikkan hasil panen petani di sini. Ya. Maka itu ini percontohan. Kalau nanti hasilnya bagus, silahkan, ya kan, bareng-bareng ikut program ini gitu. Itu minimal jangan diganggu dulu nih percontohan kita. Gimana Pak Haji Romli, ada pertanyaan nggak ini? Ya ada. Ya karena yang ngerti Yang nggak ngerti? Banyak tanya. Jelas apa belas? Jelas. Oh jelas. Awal dulu ya awal. Ya kalau belum bibit Ada perlakuan sejak awal. ya varietas apapun ya. Kalau ganti, kalau udah tahu saya mau apa lagi? Karena belum keresep kan? Nah, apa? Ada babak ada cerita. Pokoknya itu mau buat hektar ataupun buat hektar cuma hektar lah. Itu sama semua. Kan rata-rata jarang sampai 5 hektar jarang. Dari budidaya. Dia di Bantar yang ada di Ini buat 4 hektar ya Pak Haji ya? Ya seginilah. Itu sama tetap. Harganya cukup sama. Dosisnya. Karena kan per ember masih cukup. Baik 40, ada 2-30 kilo Pak Haji nih. Nanti untuk ini penyebaran itu apa perlu dikurangi dulu aja kalau bisa dikurangi. Ya tapi Pak Haji kalau bisa dikurangi kami cek ya. buang lain bisa dibuang. Ya, baru ditebarin bawah Tapi itu 1 kali 24 jam transfer misalnya 2 hari kemudian 3 hari kemudian gitu ya, dia nggak akan ke bawah. Tapi minimal dengan cair hujan itu kan mengganggu pH lagi. Ya, Karena kan air hujan kan mengandung ngaruh. ya ada kesuburan juga, tapi ada derijan asamnya kan beda. Yang penting nih saat nabur itu airnya nggak banjir, nggak lewat. Maksudnya baru lagi nabur teh airnya gede ya, atau gimana? Masih buang. Ini kan udah nyerap dulu Pak, karena 1 kali 24 jam itu udah penyerapan. Tahan dengan tempo 12 jam. Kalau pagi sih enggak, paling mengurangi populasi keong, nah, ya, enggak terlalu. Dormen. Jadi membeku sesaat. kita tanam Sama. Amin 7. alhamdulillah Kebanyakan apalagi tanaman bisa booming. Bisa basah. Ya banyak lah kawannya. Pengalaman saya nanti 2 hektar mati 3 karung. Makanya patokannya Bapak kalau pakai garam itu walaupun pH bagus ya, dianggap pH bagus. Tapi kalau pengen garam, saya
pemaparan dosisnya? Yang jelas Pak 3 sampai 5 sendok. 3 sampai 5. Yang mulai agak di 10 hari HST kan yang produksi. Nah, itu kadang masih banyak tuh. Cairin garamnya. 3 sampai 5 sendok per tangki. Pertama itu berlaku bagi yang ikut SOP SPI di pertengahan. Ini aja. Usia 30 hari. Kalau kita ganti tanam ya kita mau ngobrol atau ngomong kita bisa kontak. Jadi Iya, iya bisa. ya kalau sesuatu kan bisa komunikasi kan. Iya. Siap, betul. Soalnya kalau kita lancangin itu kadang-kadang kebablasan malah mati. Ya, betul betul. Makanya pendampingan SPI ini semenjak olah lahan sampai panen. Nah, ini juga jadi barusan kita perlu penjelasan ya pada aku kontak lah. Oh, siap. Nah, atau aku lewat HP ke apa yang penting udah ganti Pokoknya turunan gitu loh. dia datang aja. Yang nggak datang aja gimana, yang penting turunannya kita jelas. Oke, siap. Yang penting kitanya juga harus kooperatif juga, harus siap juga dibimbingnya. Ya begitu. Ya. Jangan sampai salah langkah ya. Iya. Sekitar mati. Intinya komunikasi. Mungkin ada lagi Pak Haji Romli untuk tambahan? Waktunya gitu loh. Kita udah paham ya tepat waktu. Ngawur-ngawurin Ya, aja. Korea. Kalau nggak tepat ya negara salah ya begitu. Pertama kasih lagi dan Nambahin Pak ya. Oke, silakan. Hari ini kita optimis Pak. Kenapa? Karena dalam dunia pertanian tanaman padi ini termasuk tanaman yang mudah ditanam. Di pinggir jalan nanti Bapak kasih padi aja daun-daunnya tumbuh. Ya. Ini selama ini bapak-bapak belum dipelihara kasih jolit garam dia tumbuh. Udah bedanya kita punya anak, maaf. Suami istri berumah badan sudah melahirkan, pasti anak akan tumbuh. Hanya bedanya sehat dan tidak tergantung perawatan. Nah hari ini pertama kehadiran kita SPI hanya buat tadi pengolahan dan tingkat nanti ada berbicara proses ya bahwa udah paham Pak. Kemudian yang kedua apa yang disampaikan tadi dari kemarin sampai dengan hari ini bicara nutrisi bukan orang yang makan sedikit kenyang atau tidak, tapi bicara adalah kalau kita sesuai tepat sasaran itu hasilnya akan maksimal. Kalaupun kurang lebihnya sedikit dia tidak punya efek negatif. Maaf ya tadi nutrisinya tadinya 1 saset kita kasih 2 atau 3 itu tidak berakibat kemudian dia mati, yang ada malah bagus. Sebenarnya penambahan nutrisi A99 yang Pak Haji tadi sudah bilang itu kalau melihat nanti usia 1 sampai 40 kelihatan batang dan daunnya baru nanti ketahuan mau dikasih berapa nutrisinya. Kalau batangnya kuat, daunnya bagus, akarnya kuat seperti yang di pebayuran, maka ngejar ke 15 ton, ke 12 ton itu baru ada ketahuan nanti di 40 ke atas. Udah boleh tua ya. Ya, kita tidak akan maksain ketika batangnya kurang kelihatan nggak bagus, daunnya nggak bagus, kita mau ngejar ke 12 ton ya sama. Nah bedanya kita bikin bangunan, kita bikin 2 lantai tapi pondasinya udah siap Propos. gitu. Nah makanya hari ini yang paling urgent adalah di satu HST sebelum nanti pembibitan sama dengan 40 HST itu maksimalkan perawatannya. Kayak kita punya anak nih usia bayi, usia kecil sampai gede lah. Nah itu masa kritis, penting kita rawat. Adapun nanti dia udah pinter, mana nanti mau jadi apa, jadi ABRI, jadi TNI kan udah cerdas, udah pinter, udah sehat badannya. Gitu. Nah makanya hari ini yang paling urgent adalah karena ini HST 1 kan ngelihat penjelasan tadi ya seakan-akan ngejelimet Pak. Karena belum selesai 1, Bapak udah nanya bagaimana pembibitan, akhirnya berbelok lagi. Bagaimana hari ke-10? Nah, yang penting adalah kita jalan. Padi ini tanaman paling mudah ditanamin. Bapak nggak kasih apa-apapun zaman dulu tumbuh. Gitu, tinggal perawatannya. 1 HST kita akan dampingi full, HST kedua apa yang kita lakukan di HST 1 tinggal duplikasi di HST 2. Banyak tadi banyak nanya hari ini, ntar kalau besok mah udah pengalaman. Tinggal kita monitor aja, apalagi nanti jadi praktisi di sini kan gitu. Nah, itu kalau udah paham gitu kan kita bisa kasih tahu sama teman kita yang lain yang belum paham gitu loh. Iya, Saya begitu. ya udah nggak apa-apa, yang penting nanti jalan. Sekarang udah zamannya canggih, ada video call, ada telepon, foto, video, dokumentasi buat pelaporannya. Ya Bapak Komandan sudah masuk di grup teman-teman kita di Lampung, Kalimantan, laporan di grup. Oh bagus enggaknya, nanti Kang Adi tahu nih, wah ini bagus nih, tolong japri. Nanti akan dikasih SOP yang khusus. SOP standarnya ya tadi yang dijelaskan. Ada SOP khusus karena dalam prosesnya
Bapak sama nih waktu tanamnya sama, jenis padinya sama, pola pelakuannya sama, tapi nanti hasilnya kan nggak bisa duplikasi satu dua. Gitu makanya. kemarin 11 ton lah. Nah, gue cuma 4. Karena Makanya nanti tadi yang kira-kira dari SOP standar ternyata hasilnya sangat minim, kita evaluasi seperti apa. Mana yang hasilnya bagus kita duplikasi lagi, dia selanjutnya makin bagus. Gitu. Nah yang penting adalah hari ini kita tidak akan bisa berkata berlari kalau kita melangkahnya belum mulai. Nah, yang paling penting adalah sekarang kita berjalan melangkah dulu seperti apa tahapannya, misalnya ada, tinggal kita nanti kita lakukan Ini namanya pilot project. Percontohan. belok lagi karena belum mulai. Pak Haji sawahnya fokus yang baru menggigitin, tapi ada ini penjelasan ini kan bercabang lagi. Ya, dia belok kemana-mana. Iya, fokus ke sana. tadi kan nah kalau awal pembibitan apa istilah waktunya dari mulai kita keringin kan apa ngecek pH sampai ngasih garam apa fluorid terus bahkan ada tahapan obat-obat yang lain sampai umur 2 hari baru obat kayak ini kan obat ada bulan obat. Nah sampai dengan kita mau pindah tanah kan 25 hari rata-rata lebih bisa. Nah terus lahan kita kan harus sudah siap ya, yang tadi dikasih garam fluorid apa segala macam kan itu kan tenggang waktu seminggu lagi kurang lebihnya. Yang lahan yang kita mau tanemin itu kan. Nah dari situ kan kendalanya masih banyak. Satu masalah air mungkin kebanyakan, mungkin kekeringan, ya kan. Yang kedua masalah keong, ya kan. Keong mungkin bisa diatasi dengan tadi sebelum 2-3 hari kita spray bentar, ya kan. Nah setelah tanam itu kan ada perawatan lagi Pak ke sono. Itu cuman ya itu yang jelas intinya sebetulnya untuk kita maksimal minimal hama kadang-kadang itu obatnya dari apa kan nanti dari situ ya kan apa ya. Nah cuman obat yang intinya kita kan nggak tahu. Ya, saya di Sukakarya ngedampingi 2 hektar sama Bukit Sukakarya. Nah yang satu normal karena posisi sawahnya agak yang satunya agak ngantong di belakang permukaan air. Nah yang di atas normal usia 20 hari bibit diadurin. Nah usia yang paling bawah karena memang air ngantongnya ke sawah dia bibit sampai usia 30 hari air baru kering. Nah yang seperti itu kita ada metode khusus, artinya di luar yang normal tadi. Ini bibit tua bagaimana caranya gitu. Nah, itu ada standarnya lagi. Nah makanya yang kayak gitu sifatnya kan individual Pak. Apa barang di awal tapi di akhir nanti ada proses yang beda-beda. Kayak tadi di sini normal, di sana kurang air, malah lebih air. Mereka beda lagi penanganan. Standarnya apa Pak? Tempat saya kantong air. Iya, kalau tadi sampai bibit usia ke 35 hari di bibitnya air yang baru sama itu ada tambahan kemarin asam obat Pak. Ditambahin. Gitu. Jadi nanti sebenarnya tergantung tingginya kasih. Nah itu sama halnya penyebaran garam. Kan nggak bisa maksain kalau galangan aja masih rata sama air ditaurin belum biar kan. Gitu. Nah yang proses-proses seperti itu nggak bisa diminimalisir kecuali setelah galangannya udah kelihatan, pembatasan kelihatan, walaupun belum kering banget nggak apa-apa disebar garam. Yang penting 1 kali 24 jam tidak melebar. Kemarin saya mau ya kira ini kan proses ya kurang lebih proses air karena kan saya tajemin terus ditajemin kan saya ambil airnya di atas suhu. Nah otomatis kalau kita mau tanam kan harus kurangin kan. Nah ini buangnya ini mau kemana karena kanan kiri ya sama kondisi air petakan itu loh yang saya khawatir kalau ada saluran saya tahu saluran itu berbuangnya kemana-mana. Ini kan kepetakan orang juga keluarkan ini permasalahan udah biru banjir aja ini kan mau kemana Pak. Nah ini kering kan terpompa. Oke, masih ada
saya dengan Pak Parmadi. Tapi kan kalau koordinasi bareng-bareng ada solusinya. Contoh bagaimana caranya kita sama-sama jalan. Ya, misal kompak Enggak, itu yang penting kita udah apa namanya bikin saluran. Artinya kita udah memulai bikin saluran, artinya ke sana juga harus bikin saluran juga, kan gitu. Jadi memang saluran itu berhentinya di ujung garapan kita, Pak. Lah kalau yang sebelah sananya itu bikin lagi salurannya, artinya lahannya dia nggak akan kena. Gitu. Artinya tinggal koordinasi lah itu mah. Ya, ya. Ya. Kami jalan pengarahan lanjutannya biar fokus ya kalau tinggal Pak Haji Romi ini kan udah ditebar. Berarti waktu itu kayak orang kayak dikejar-kejar berarti kan. Jadi pertemuan Saya Pak Haji Romli deh. ya. Mau ke rumah nggak Pak Haji? Pertemuan untuk kali ini yaitu apa namanya pembimbingan tentang pembibitan Ya, sama cek PH lah. sama cek pH. Untuk step berikutnya kita akan apa namanya ini yang akan datang lagi. Baik, terima kasih Pak Haji Romli, terima kasih Kang Wahid, praktisi dari SPI, terima kasih Pak Parmadi, Babinsa Setia Mulia. Terima kasih Pak Haji Daryono, Ketua Kelompok Tani Subur Jaya 2. Terima kasih Bapak-bapak semua yang hadir di sini, Kelompok Tani Subur Jaya 2 dan praktisi dari SPI.